NMAX di sini yang kondisinya masih cukup ya, itu di opennya 2021 Yamaha WR 155 cc. Kita langsung disuguhkan di Legoas ini adalah unit-unit komersial atau unit-unit operasional yang ada di sini dengan harga murah. Grand Max Blind Fan. Ini ada harganya cuman di open di harga 30 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas nih guys, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Langsung aja teman-teman cek di deskripsi untuk informasi lengkapnya tentang Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Langsung aja kita cek ada unit-unit apa aja yang akan dilelang dan juga stok unit apa yang ada di sini. Teman-teman ikutin video ini sampai selesai guys. Oke, untuk yang pertamanya kita langsung ke unit motor dulu aja, karena ini motornya juga baru sedikit dan harganya masih belum keluar ya. Cuman kita cek aja stok-stoknya sebelum kita ke mobil. Di sini kurang lebih belasan motor yang ada di depan kita, stok-stok yang akan dilelang event lelang berikutnya. Kita langsung cek nih, di depan kita nih ada Vino ya. Nah ini Vinonya ini sudah dicat nih guys dengan kondisi warna hijau ya. Di bagian odometernya sudah di 65 ribuan ya. Ya kondisinya apa adanya, knalpot sudah gantian, velg racing seperti itu, dan ini kalau nggak salah tahun 2000 berapa nih, 14 mungkin ya. Ini datanya masih gue belum pegang, cuman ini ada stok motor yang ada di depan kita nih, Yamaha Vino. Ada juga NMAX nih, dan ini kondisi NMAX nya sudah ada beberapa sedikit tambahan modifan ya. Ini tahun 2020 nih guys. Nah kondisinya yang bukan ABS, warnanya hitam matte seperti ini ya, masih serba cukup sih. Biasanya sih NMAX di sini yang kondisinya masih cukup ya, itu di opennya harganya mulai dari 17 sampai di 20 jutaan guys. Nah ini masih ada juga R15 warna biru nih. Kalau nggak salah harganya sekitar 16 atau 15 juta ya. Ini tahun 2017 ya kalau nggak salah nih. Ini masih unsold nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, kondisi masih serba C, mesin C dan eksterior juga C. Hanya beberapa baret-baret pemakaian aja. Ada masuk lagi yang belum ada harganya, ini adalah Aerox ya. Ya ini kondisi Aeroxnya masih lumayan cukup utuh. Belum di apa-apain ya, belum dimodif, belum nabrak. Dan ini Aeroxnya 2018 yang sudah ABS. Tapi ini udah lama terdiam nih kayaknya guys. Kalau untuk di bagian disknya ini sudah karat, berarti ini sudah lama terdiam. Nggak tahu nih mesinnya nyala apa enggak, tapi nggak ada catatan mesin nyala atau mesin mati di sini. Nah kondisinya kusam banget ya. Ini kalau gue bilang sih eksteriornya kusam. Terus kalau untuk di bagian sisa-sisanya nih ya kayak gini nih, apa adanya nih. Kemungkinan untuk Aerox gini yang kondisinya normal harganya ya kurang lebih mulai di 15 sampai 20 jutaan nih guys. Lanjut guys, tahun 2021 Yamaha WR 155 cc. Nah ini yang kemarin banyak yang nanya-nanya nih, kapan dilelang, dan ini baru dimasukin di lot lelang tapi harganya masih belum rilis. Tungguin aja teman-teman, pastiin download aplikasinya Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan nih guys. Yamaha WR akan dilelang nih dengan kondisinya masih serba cukup istimewa ya kalau menurut gua. Cluster metronya sudah modern, walaupun di ignition kuncinya ya masih biasa aja. Ini tinggal dicuci lagi aja sih kalau menurut gua. Bannya aja masih kondisi tebal semua. Jadi ini kayaknya motor nggak dipakai. Nah ini belum ada data odometernya dan juga pajaknya. Kalau untuk masalah dibuka di harga berapa nih, jujur masih belum tahu. Jadi teman-teman langsung cek di Balai Lelang Legoas saja aplikasinya saat ini lelang. Ini nanti biar teman-teman nggak ketinggalan informasinya. Ada Lexi nih guys yang kemarin belum laku juga. Kondisinya serba kurang. R15 yang kemarin masih ada, dan ini juga masih ada nih guys, MT25 ya. Kalau nggak salah kemarin di opennya di harga 26 jutaan, sekarang kayaknya turun nih di harga 25.500.000 mungkin, turun 500 ribuan. Ini kondisi masih serba C, cuman sudah ada beberapa modif termasuk di bagian knalpot ya. Ini knalpotnya sudah diganti knalpot racing. Kondisi kaki-kaki bannya sudah menipis, di depan, yang belakang sih masih cukup ya. Dan ini sudah lama nggak pakai nih, jadi harus dipanasin lagi, mesin juga harus di-maintain. Ada R15 yang kemarin nih masih sekitar berapa ya? Sekitar 17 atau 15 juta nih lupa, yang warna kuning. Kondisinya agak sedikit kurang. Nah ini
Aerox 18 jutaan ini masih belum laku. Ini karena kondisinya sudah dimodif ya, yang kemarin sudah kita review dan masih belum laku nih guys. Ya kalau untuk mesin sih katanya C, tapi kalau untuk kondisi eksterior udah nggak normal ya, maksudnya udah nggak standar lagi, udah banyak modifan nih. Terus berikutnya ada Yamaha Aerox lagi yang kondisinya lumayan masih utuh ya, cuman ada beberapa baretan kasar yang bekas jatuh di sebelah kanannya, dan ini belum tahu kondisinya apakah masih serba cukup apa gimana, tapi ya lumayan lah. Ada 2 Aerox yang kondisinya masih cukup normal. Biasa Aerox sudah ditrondol atau mungkin X laka biasanya, dan harganya biasa Aerox mulai dari 15 jutaan sampai 20 jutaan, jadi tergantung dari rilis harga jadi vendor dan transaksi dari Balai Lelang Legoas. Baru segini banyak unit yang akan dilelang, stok-stoknya sih masih banyak di sana ya. Ini nanti akan rilis banyak, jadi tungguin aja. Pastikan teman-teman download aplikasinya Balai Lelang Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Oke guys, kita langsung disuguhkan di Legoas ini adalah unit-unit komersial atau unit-unit operasional yang ada di sini dengan harga-harga murah. Nah, kita akan coba screening aja. Ini ada mobil yang serinya sama serta juga ada unit yang blind van di sana. Kita langsung screening. Ini yang untuk pertama kita cek yang merah-merahnya aja dulu. Di sini kita langsung cek ada Suzuki Carry Futura tipe box ya. Ini yang 1500 cc, manual transmission tahun 2011 dan juga 2012. Odometer ini rata-rata di 140-an sampai di 220-an nih guys. Ini masih serba C ya. Ini eksteriornya C, interior C, mesin C, dan pajaknya rata-rata juga masih hidup sampai bulan 8 dan bulan 10 2022. Di open untuk di 2011 di harga 32 juta. Kalau yang 2012 di open di 35 juta rupiah. Nah, kita langsung coba screening aja nih guys. Ada beberapa tahun ya, ini yang kayak di depan kita 32 juta tahun 2011. Kondisinya seperti ini, apa adanya. Ya, catnya ya rata-rata sudah kusam ya. Untuk di bagian kondisi kaki-kaki ini semuanya masih dalam kondisi cukup. Yang pasti concern itu ada di bagian eksterior, itu ada kusam ya. 2011 ini juga sudah ada headlamp yang sudah pecah seperti ini. Jadi sudah ada kemasukan air sedikit nih. Kalau kita cek untuk tipe box-boxnya nih, box-boxnya sih masih lumayan cukup oke dan masih utuh ya. Di bagian plafonnya atasnya ini udah agak sedikit legok ya. Dan kondisinya kalau di bagian interior, nah seperti ini guys. Di bagian interiornya ini door trim sudah ada yang kebuka, terus joknya kusam banget ya. Lalu di bagian plafon di sini sih kondisinya juga kotor. Nah kalau di bagian setir ini terlihat setirnya sudah agak menipis dan agak sedikit halus kayak gini ya. Wajar nih odometer udah di 180 ribuan. Dan kalau gue lihat sih di interior, walaupun kondisinya kusam seperti ini, tapi tools masih ada, kotak P3K ada. Teman-teman menangkan unit ini bisa langsung operasional karena mesinnya termasuk kategori mesin rawatan guys. Nah ini yang 2011-nya ya, yang kita tadi cek. Kita langsung menuju yang ke 2012 nih, rata-rata sudah di 2012 semua nih. Nah kondisi di 2012 mirip-mirip sih. Jadi untuk di bagian eksteriornya ya sama-sama kusam, penuh dengan baret-baret, terus catnya juga sudah mengusam ya. Headlamp sih kategorinya pada cukup semua sih, nggak ada headlamp yang pecah di sini kalau untuk 2012. Cuman kalau kita lihat di bagian bumper, kalau untuk si Carry Futura ini bumpernya masih besi ya. Jadi kondisi bumpernya ini ada yang nitik ngarat, terus juga penyok-penyok seperti ini nih guys, kusam. Kondisi kaki-kaki sih rata-rata masih serba cukup keseluruhan ya untuk 2012 dan 2011. Kondisi di bagian box juga sama, rata-rata masih kondisi dalam keadaan cukup. Lalu kita sedikit menuju ke bagian belakang. Nah ini rata-rata kondisi boxnya sama semua, masih serba cukup ya. Dan ini kita coba cek nih salah satunya box yang 2012. Sama sih, 2011 juga sama, mirip-mirip. Nah ini kita coba cek dalamnya. Nah kalau di bagian dalamnya masih ada tools juga, kotak P3K yang tadi gue bilang. Untuk di tiap mobilnya masih mendapatkan segitiga, dan ini ada 2 ya segitiganya, segitiga pengaman. Lalu di bagian atasnya trimilnya nih sudah pada ngelupas kayak gini. Kayaknya ini ada indikasi bekas bocor, cuman di sini sih kayaknya sudah dibereskan ya, sudah disilen. Boxnya nih semuanya rata-rata masih cukup aman. Nah itu dari segi boxnya. Terus kalau dari di kondisi bagian belakangnya nih, kayak stop lampnya ini rata-rata ya sudah mengusam, ada yang kondisinya sudah pecah ya, kayak yang 2011 nih yang belakang juga sudah pecah. Nah sisanya sih ada yang kusam, ada yang retak, dan ya ini kondisinya apa adanya ya. Nah ini kita lanjut salah satunya nih di bagian interiornya dari Carry Futura box di tahun 2012. Ada ban serepnya, masih rata-rata semuanya masih ada ban serep ya. Toolsnya juga ada.
Kotak P3K ada, tapi ini memang kondisinya operasional, sisi sudah kusam semua. Terus di plafon juga kotor. Kalau kita cek di bagian setir guys, ini juga sudah agak menipis. Ya wajar ya, semuanya sudah di atas 100.000 kilometernya dan yang tertinggi di 220 ribuan. Ya ini kondisi wajar, ex operasional. Nah ini teman kondisi mesin masih terkategori kondisi mesin rawatan nih guys. Oke, jadi ada sekian unit nih untuk unit mobil operasional di Balai Lelang Legoas yang box. Ini adalah Suzuki Carry Futura tipe box ya, tahun 2011 dan juga 2012 guys, manual transmission. Ini 1500 cc. Kita sudah agak sedikit kelilingin di bagian eksterior. Interiornya nih mirip-mirip. Kalau untuk di bagian mesin ini masih kondisi cukup. Nah ini di open yang 2011 di harga 32 juta rupiah. Kalau untuk yang 2012 di harga 35 juta rupiah. Jadi dengan 30 jutaan teman-teman berkesempatan mendapatkan unit mobil operasional nih tipe box ya di Balai Lelang Legoas. Langsung aja cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas biar teman-teman nggak ketinggalan jadwal lelangnya serta informasi lelangnya nih guys. Nah berikutnya ini yang juga sering ditanyain nih guys. Nah ini ada salah satu di depan kita ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van manual transmission tahun 2012 guys. Odometernya di 142 ribuan, pajak masih hidup sampai bulan 8 2022 besok. Eksteriornya kategori C kusam, interiornya C juga kusam, mesinnya terkategori C, mesinnya masuk ke kategori rawatan ya. Di open di harga 35 juta rupiah. Kalau yang ada di depan kita nih catatannya nih ya lumayan ya, pintu bagasi penyok, kaca spionnya retak, plafonnya kotor, mika stop lampnya yang sebelah kiri pecah, mika headlampnya juga kusam. Kita langsung coba screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ya, ini kelihatannya apa adanya ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek fisiknya di Balai Lelang Legoas. Putih X stiker jadi kusam. Headlamp juga sudah mengusam nih di sini. Terus di bagian bumper sih masih kondisi cukup ya. Walaupun udah agak luntur ya warnanya, cuman masih oke. Kaki-kaki masih terkategori cukup. Velgnya velg kaleng seperti ini dengan kondisi ban ya rata-rata di 30-40%. Natatnya yang sebelah kanan masih cukup presisi. Nah ini ada beberapa kusam ya di bagian bodi-bodinya. Kita langsung cek di bagian belakang. Nah nih kondisi bagian belakang, backdoornya nih sudah meletot-meletot nih guys. Jadi ini bekas repair nih. Ini pernah nyundul atau pernah nabrak belakang ya. Tapi kondisinya sih masih cukup aja sih. Untuk stop lamp sebelah kanan masih oke. Nah sebelah kirinya nih stop lampnya ini sudah pecah guys. Ini yang tadi masuk di dalam catatan ya. Jadi ini harus diganti dan juga sudah mengembun ya kemasukan air. Kalau dicek di sisi sebelah kirinya sama nih, kusam-kusam juga, banyak baret juga guys. Dan ini juga sudah ada yang menengarat ya, panjang seperti ini. Agak kurang sedikit presisi ya di bagian pintu, ini wajar. Dan juga di fender sebelah kiri depannya sama pintu depannya ini juga kurang presisi nih guys. Masuk nih guys ke catatan berikutnya, spion sebelah kanan depan ini pecah nih guys, jadi harus diganti. Cuman masih belum mengganggu karena masih bisa difungsikan sih sebenarnya. Oke, sedikit kita cek di interior. Untuk di bagian joknya ini sudah disarungkan ya, warna hitam dan list merah seperti ini, jadi masih cukup oke walaupun agak sedikit kusam. Terus juga untuk di bagian interior sih ini dalam kategori yang masih cukup bersih sih kalau menurut gua ya, walaupun agak sedikit kusam di bagian plafon. Nah ini kalau untuk di bagian setir ya, ini apa adanya sudah menipis juga ya di sini karena odometernya udah di 140 ribuan. Dashboard juga agak kusam, tapi di bagian interior sih kalau gue bilang, gue akuin ini masih kondisi cukup dan masih bersih nih guys. Nah ini kalau teman-teman lagi nyari Grand Max Blind Van, ini ada harganya cuman di open di harga 30 jutaan. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van manual transmission 1300 cc tahun 2012 guys. Yang tadi kita sudah kelilingin eksterior dan interior. Ini mesinnya masuk ke kategori mesin perawatan guys. Pajak juga masih hidup. Di open di harga 35 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke, ini adalah unit berikutnya yang pernah kita review dan ini masih dalam kondisi stok ya kemarin dan sekarang sudah dilelang. Ini agak jarang nih guys karena automatic transmission. Di depan kita nih ada Suzuki Karimun Wagon 1000 cc yang GL nih guys, automatic transmission tahun 2020. Ini odometernya masih spesial guys, masih cuma 3.900. Pajak mati nih di bulan Januari ini pas di 2022. Catatannya cuman bodinya baret alus guys. Cuman kondisinya masih mulus ya, eksterior masih B, interior B, mesin B, ini masih kondisi istimewa. Di open di harga cuma 70 juta rupiah. Nah kondisinya ini apa adanya.
karena ini masih kondisi oke, kita hanya screening aja, masih cukup mulus. Dan ini kondisi catnya juga masih orisinil, interiornya juga masih oke guys. Automatic transmission, mesinnya juga masih bagus banget, ini masih mulus, masih halus ya. Odometer juga masih 3000-an guys. Di opennya ini cukup murah sih kalau menurut gua. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan aja guys. Ada Suzuki Karimun Wagon R ya, 1000cc tipe GL automatic transmission 2020. Ini masih cukup istimewa nih yang ada di balai lelang dan jarang-jarang automatic transmission. Ini di open cuma 70 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di balai lelang Legoas guys. Oke guys, sekian aja untuk informasi dari balai lelang Legoas untuk stok-stok unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang balai lelang Legoas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram serta TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.